Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Cantik terlihat jelek, bab 67 terpergok berduaan. Kemudian seorang pria berseragam koki keluar dengan sendok besar di tangannya dan topi koki di kepalanya yang bengkok ke satu sisi, tetapi meskipun demikian, sulit untuk menyembunyikan martabat dan fitur tampannya. Dia dan Devan adalah kenalan dekat, Sherin dalam hatinya merasa sangat yakin. Ketika mata pengunjung lain jatuh ke arah mereka yang sedang berjabat tangan, mereka juga membuat ekspresi yang menggoda, cek. Jangan bilang kalian sedang syuting film. Devan menatapnya dan mencibir lalu menunjuk dahi pria itu. Namanya Hansen, koki di restoran jelek ini. Kemudian dia menunjuk ke Sherin, ini Sherin. Apaan koki di restoran jelek? Hansen melepas topi kokinya dari kepalanya, menyekat tangannya di pakaiannya dan mengulurkan tangannya ke Sherin. Nona, nama saya Hansen dan aku dikenal sebagai Raja Masakan Enak. Suasana hati Sherin yang tertekan jauh lebih ringan karena candaannya. Dia mengulurkan tangannya, tetapi tangan mereka belum bersentuhan, seseorang sudah menarik tangan Sherin. Apakah kamu tidak lapar? Ayo, jangan banyak bicara lagi dengannya. Setelah itu, dia berjalan ke atas tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, di kamar yang elegan di lantai 2. Gabriel, yang di bawah itu sepertinya tunanganmu. Mina yang sedang berfoto dengan ponselnya. Pria yang baru saja masuk sangat luar biasa sehingga dia tidak bisa tidak menatapnya 2 kali. Gabriel, dengan muka tegang, pergi melihat ke jendela. Dia menelepon Devan beberapa jam yang lalu untuk memintanya makan malam. Dia bilang dia sibuk dan menutup teleponnya. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia datang ke daerah Wall untuk bertemu dengan Mina. Tanpa diduga, ketika mereka tiba di sini, mereka malah ketemu lagi, hanya. Dia menggeser matanya ke kiri, dan ketika dia melihat sosok yang sudah dikenalnya, matanya dingin dan tangannya terkepal. Berani berbohong, katanya sibuk bekerja, malah menemani wanita lain. Mengamatinya tangannya di pinggang wanita itu, bagaimana keintiman mereka terlihat di depan umum, apakah sudah resmi bersama? Di mana dia mau menempatkan tunangannya? Jari-jari yang memanjang itu dikepal erat, dan telapak tangan tertusuk kukunya dengan menyakitkan. Tunanganmu sepertinya sedang memegang seorang wanita, Gabriel. Sebelum Mina menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar langkah kaki di belakangnya, dan perlahan-lahan pergi. Dalam beberapa saat, wanita yang baru saja muncul tadi sudah di tangga. Di sudut lantai pertama dan kedua, ada area besar ruang terbuka, yang merupakan satu-satunya jalur keluar masuk berbagai kamar. Devan sambil memeluk Sherin dan baru saja menginjak langkah tangga terakhir, dia melihat Gabriel berdiri di hadapan mereka. Sherin tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu Gabriel di daerah Wall, belum lagi bahwa dia akan menghadapi Gabriel begitu cepat, malah pada saat dia dengan Devan begitu intim. Ketika dia melihat air mata Gabriel berlinang di matanya, dia hampir merasa seperti ketahuan berselingkuh di tempat tidur, dengan rasa bersalah, mencela diri sendiri dan rasa malu. Sherin hanya menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Gabriel. Bahkan jika Devan sudah pernah mengatakan bahwa mereka akan mengakhiri pertunangan mereka, pada saat ini, wanita ini masih adalah tunangannya yang resmi, dan Sherin tidak ada hak sama sekali. Pikirkan ini, dia secara tidak sadar langsung melepaskan diri dari lengan Devan. Devan meliriknya, dan matanya jelas gelap. Devan bahkan merasa lebih tertekan melihat kepanikan Sherin. Devan, kamu bilang kamu sibuk dengan pekerjaanmu, apakah kamu sibuk berkencan dengan wanita lain? Sherin berpikir Gabriel akan menamparnya. Bagaimanapun, ini adalah situasi yang akan terjadi saat ini. Tapi, Gabriel tidak memandangnya dari awal hingga akhir.
Sherin membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia hanya menoleh dan menatap Devan. Devan mengerutkan kening dan berdiri di tempatnya dengan wajah muram. Dia tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Devan, apakah kamu mencintainya? Jadi kamu mau meninggalkan aku demi dia? Matanya merah dan dia tersedak. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di sekitar mereka. Meskipun ini di daerah Wall, Devan dan Gabriel bertunangan beberapa waktu lalu, pertunangan mereka telah dipublikasikan secara luas. Sebagai tokoh publik, semua orang cukup akrab dengan berita mereka. Sekarang mereka mendengar kata-kata Gabriel untuk Devan, dan melihat Sherin, yang hanya menundukkan kepalanya. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Mata mereka semua diarahkan pada Sherin. Jelas, dia adalah selingkuhannya. Tiba-tiba, Gabriel bergegas mendekat dan memeluk Devan. Devan, jangan tinggalkan aku ya. Menurut kamu, apa yang tidak bisa aku lakukan dengan baik? Bisakah aku mengubahnya? Kerendahan hatinya, keluhan dan kesempurnaannya, tidak cuma pria, bahkan wanita juga sakit hati melihatnya begitu. Jika pria merasa tertekan, wanita secara alami akan merasa khawatir dan marah melihat adegan seperti ini. Jadi untuk Sherin, jika pengunjung pria membencinya, maka pengunjung wanita akan lebih membencinya. Di masyarakat, untuk selingkuhan, tidak ada yang akan berdiri dan membelanya, tidak ada yang akan peduli apakah kamu sedang jatuh cinta atau memiliki perasaan tersembunyi. Kalau menjadi selingkuhan, kamu sudah pasti salah. Tidak hanya mereka yang berpikir begitu, tetapi juga Sherin. Pada saat ini, dia juga mulai jijik pada dirinya sendiri, mengetahui bahwa pria ini sudah memiliki tunangan, tetapi juga masih menyukainya. Sekarang, mereka terpergok. Yah, aku akan pergi dulu. Dia tidak punya keberanian untuk tinggal lebih lama. Dia menatap Devan dengan mata merah dan senyum yang dipaksakan di wajahnya. Tapi sebelum kakinya melangkah keluar, dia merasakan panas di lengannya. Aku akan mengantarmu. Devan menahannya. Hati Sherin terasa hangat. Dalam situasi seperti itu, dia masih bisa melakukan ini. Dia akhirnya mengerti. Namun, dia masih merasa kacau. Dalam situasi seperti itu, jika membiarkan Devan menemaninya pergi, maka, di mata orang lain, tidak tahu bagaimana menilainya. Bagaimanapun, baru saja bertunangan, lalu bersama dengan wanita lain di luar. Tangan lainnya mendorong tangannya dengan paksa. Kamu masih ada urusan. Dengan lenyapnya kehangatan, hati Sherin tiba-tiba menjadi kosong dan tidak nyaman. Dia menunduk ke arah Gabriel dan berlari menuju pintu masuk restoran. Tapi tidak tahu siapa yang sengaja mengulurkan kakinya. Sherin bahkan tidak memperhatikannya sama sekali, jadi karena kakinya terjegal sesuatu di depan, dia akan terjatuh di lantai. Devan ingin maju menolong, tapi dia sudah dipeluk oleh Gabriel, dan langsung menekan badannya. Tepat ketika semua orang siap untuk menertawakannya, badannya sudah akan menyentuh tanah, tiba-tiba dia menyentuh sebuah lengan, dan panas yang hangat masuk ke dalam hatinya. Aku baru saja datang, mengapa kamu sudah mau pergi? Suara hangat dan dalam terdengar di telinganya, suaranya kecil, tapi cukup jelas terdengar oleh semua orang yang hadir di restoran tersebut. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.